Rusia, China foster terkait berdasarkan kepentingan mereka, bukan oportunisme politik, klaim Putin. Pemimpin Rusia Vladimir Putin tiba di China untuk Forum Belt and Road. Hari ini, semua drone datang dari China. Menteri Keuangan Rusia secara terbuka mengakui dari mana mereka mendapatkan uang. Pemain internasional Reggie Cannon bergabung dengan klub Inggris Queen's Park Rangers. Atletico PR setuju untuk melepaskan Vitor Roque ke Barcelona lebih cepat dari jadwal. Tech Millionaire dari Connecticut meluncurkan upaya untuk membawa MLS, NWSL ke Bridgeport di stadion sepak bola baru. Di Brasil, Partai Presiden Lula, petang mengklasifikasikan tindakan Israel di jalur Gaza sebagai genosida. Presiden Afrika Selatan, Israel adalah negara apartheid. Di Spanyol, urusan luar negeri dengan datar menolak kepalsuan Israel setelah menuduh unsur-unsur pemerintah menyelaraskan dengan Hamas. Anwar Malaysia menolak sikap tekanan Barat untuk mengutuk Hamas. Kolombia mengancam akan memutuskan hubungan dengan Israel karena perang di Gaza, baru-baru ini atas pernyataan Presiden untuk menyukai IDF dengan Nazi Israel memutuskan untuk menghentikan impor aman ke Kolombia. Bulgaria mengejutkan Hongaria, Serbia dengan biaya transit besar pada gas Rusia. Gas Rusia tiba di Sines, Portugal. Pejuang Tiongkok yang terlibat dalam intersek tidak aman pesawat pengawasan Kanada, kata komandan udara Korea untuk menampilkan kendaraan udara tak berawak siluman di Aerospace and Defense Exhibition. Binance untuk berhenti menerima pengguna baru Inggris untuk mematuhi aturan iklan. Pengembang perangkat lunak Cina Meitu yang akan menjual BTC dan ETH Holdings. Pennsylvania memotong 2 tahun penambangan moratorium dari tagihan setelah tekanan serikat. Law dan Order Toronto, set niat pidana. The Kingsman 2 berjudul The Traitor King dan akan menutupi kebangkitan Hitler. The Daily Wire membuat film langsung Snow White, dibintangi oleh YouTuber Brad Cooper yang konservatif. Willow Warwick Davis memanggil penghapusan seri Disney Plus dari platform streaming memalukan. Film Kevin Spacey Control, film pertamanya setelah uji coba kekerasan seksual, telah ditayangkan perdana oleh London Cinema. Lara Parker, penyihir di Dark Shadows, mati di 84. Joanna Merlin Dice, Zeitel dari Fiddler on the Roof asli, hakim lama tentang hukum dan ketertiban, SVU adalah 92. Michael Jackson mencapai 10 teratas lagi sebagai thriller dihidupkan kembali. The Rolling Stones mengatakan membuat musik tidak berbeda dari yang lalu, kami hanya membiarkannya bergoyang. PNK mengklarifikasi bahwa dia tidak mengibarkan bendera negara manapun di acaranya setelah menerima ancaman, saya manusia, saya percaya pada perdamaian. Matthew Vaughn keluar dari X-Men, The Last Stand setelah menemukan rencana untuk menipu Halle Berry dengan naskah badai palsu yang akan dibuang setelah dia masuk untuk kembali. Gary Dauberman, Monster Atom James Wan menangani aksi langsung Gargoyles, untuk Disney Plus. Oscar Isaac, Jason Momoa dan Gerard Butler, untuk memimpin Julian Schnabels in the Hand of Dante. Pelanggar penembak VR taktis hanya sekitar sudut untuk PSVR 2. CI Games diposisikan dengan baik untuk 2 proyek masa depannya berkat Lords of the Fallen's launch. Mahkamah Agung memungkinkan administrasi Biden untuk terus menegakkan peraturan senjata hantu sepenuhnya. Dodge banding kalimat anggota anak laki-laki bangga. Exxon mengandalkan info yang diretas dalam Fight Against Climate probe. Turnamen Tekken terganggu oleh hanya menghentikan demonstran minyak, di EGX 2023. Eksploitasi Cisco 0 hari yang dieksploitasi secara aktif, dengan keparahan maksimum 10, memberikan kontrol jaringan penuh. Daging yang ditanam lab memiliki potensi keberlanjutan, tetapi jauh bagi konsumen, lapor seorang ilmuwan makanan. Di Australia, Victoria bersiap untuk meluncurkan uji coba mengemudi ganja obat.
Forever Chemicals terdeteksi di setengah dari situs air tanah Suez. Di Kanada, rantai makanan cepat saji Nationwide dan W meluncurkan program cangkir yang dapat ditukar untuk mengatasi limbah gelas penggunaan tunggal. Benjamin Netanyahu seharusnya tidak memimpin Israel dalam jangka panjang setelah pukulan paling parah di negara itu, mantan PM mengatakan. Komunis Prancis menginginkan alternatif untuk dikendarai oleh melencon, koalisi kiri. Kampanye Biden bergabung dengan situs kebenaran sosial Trump, karena kami pikir itu akan sangat lucu. Oprah melempar Gedung Putih untuk tahun 2020, dengan Mitt Romney, buku mengungkapkan. Polisi Berlin putus pro-Palestina rally. Prancis untuk mengidentifikasi orang asing yang ditangkap karena radikalisme untuk kemungkinan pengusiran. Tahanan Inggris menghadapi waktu melayani waktu di luar negeri untuk mengurangi tekanan di penjara. Sekitar 2.000 tentara AS disuruh mempersiapkan penempatan sebagai tanggapan terhadap perang Hamas-Israel. Janet Yellen dari Federal Reserve mengatakan, Amerika tentu dapat membeli dua perang. Sekretaris Departemen Keuangan AS mengatakan Iran FM memperingatkan tindakan preemptif yang akan segera terjadi terhadap Israel dengan poros perlawanan. Juga mengatakan Iran dapat meluncurkan pemogokan preemptif terhadap Israel melalui proksi. 6.000 tahanan harus dibebaskan dengan imbalan sandera di Gaza, kata pejabat Hamas. Hamas merilis klip propaganda sandera wanita Israel Prancis yang disita dalam 7 Oktober serangan terhadap Israel Selatan. Patriark Katolik Yerusalem menawarkan untuk ditukar dengan sandera Gaza. Hamas mengatakan memegang 200 sandera, warga negara asing akan dibebaskan saat kondisi memungkinkan. Kanada mendesak warga untuk meninggalkan Lebanon sementara penerbangan tersedia. Nenek pelecehan hewan gigih, 89, menjadi tahanan wanita tertua di Irlandia. Japan Airlines melakukan penerbangan tambahan untuk sekelompok pegulat sumo yang beratnya membuat pesawat terlalu berat untuk terbang. Bankir Citigroup dipecat karena berbohong tentang biaya 2 makan siang sandwich kehilangan gugatan pemecatan yang salah di Inggris. Berita palsu tentang persetujuan ETH Bitcoin BlackRock tiba-tiba mengirim BTC ke $30 melonjak 10%. Tether merebut $873 senilai kripto terikat pada terorisme di Israel dan Ukraina. Israel menuduh paus stablecoin misterius adalah kelompok Islam. Sugarland Man, Xiaofei Chen yang berusia 37 tahun, mengaku bersalah atas pencurian identitas, dalam skema penipuan cryptocurrency Bitstamp $500. Genesis untuk mematuhi panggilan pengadilan Lab Terraform dalam waktu 5 hari, memerintahkan pengadilan A, pengacara Sam Bankman-Fried mengatakan, dia membutuhkan lebih banyak adderall untuk berkonsentrasi di pengadilan. Penipuan perbankan menyalip penipuan kripto, di Irlandia. Argentina mencari bantuan sandera gratis yang dipegang oleh Hamas di Gaza. Rizhi Sung mengatakan 6 orang Inggris terbunuh dan 10 hilang setelah Hamas attack on Israel. Italia menekan Hamas untuk membebaskan sandera. Italia mengatakan mereka percaya 3 warganya ditahan oleh Hamas di Gaza. Jordan Montgomery memimpin Rangers, pest Astros di ALCS Opener. Phillies Power melewati di belakang, dengan 3 homers untuk mengambil pembukaan LCS. Jual penjualan rumah Washington Capitals berakhir di 588 pertandingan, karena gol pertama Matthew Phillips memicu topi, untuk menang pertama di bawah Spencer Carberry. Norris dan Piastri bersikeras menutup celah 79 poin ke Ferrari, bisa dilakukan. Andretti tidak akan dibiarkan tanpa pasokan mesin F1, kata FIA. Trevor May merobek pemilik Athletic Oakland, saat mengumumkan pensiun di tweet. Chicago Bears QB Justin Fields telah meliputi jempol, dan diragukan untuk bermain melawan Raiders. Quarterback Indianapolis Colts Anthony Richardson tidak mungkin kembali musim ini.
AS untuk meringankan sanksi pada minyak Venezuela untuk pemilihan presiden yang lebih bebas. Panama, Costa Rica menyetujui rencana untuk mempercepat migran yang lewat dari kesenjangan Darien. 60% di Jepang berpikir mata pencaharian memburuk di bawah pemerintah Kishida. Penghasilan dasar universal sedang dipertimbangkan oleh pemerintah Kanada. Brussels dengan peringatan teror tertinggi dan penggemar sepak bola disuruh tetap di stadion, setelah teroris ISIS membunuh 2 penggemar Swedia, di pertandingan kualifikasi Euro Swedia vs Swedia. Pertandingan ditangguhkan setelah babak pertama. Stadion dievakuasi pada malam hari. 21 spesies dikeluarkan dari daftar yang terancam punah karena kepunahan, kata pejabat satwa liar AS. Di Meksiko, kereta maya telah merobohkan lebih dari 10 juta pohon, mengklaim para pencinta lingkungan. Pohon raksasa di Vancouver Utara hampir selebar kabin pesawat Boeing 747, ditemukan oleh ahli biologi. Petani benih berjuang di tengah krisis iklim. Anggota Parlemen Eropa secara tidak sengaja mencapai Disneyland setelah kereta mereka mengalami kesalahan sinyal. Gereja Renascer dari Brasil, meninggalkan kaum evangelis di Timur Tengah, selama perjalanan karavan di Israel. Biden akan menuju ke Israel dan Yordania sebagai kekhawatiran bahwa konflik Israel-Hamas akan menyebar, dan mengatakan negara Palestina harus didirikan dan Hamas dihilangkan sepenuhnya. Israel telah membunuh 6 pemimpin Hamas di Gaza. Itu membunuh lebih dari 800 anak. UE untuk meluncurkan koridor udara kemanusiaan ke Gaza melalui Mesir. Dilaporkan, Israel menolak kunjungan Zelensky, mengatakan waktu tidak benar. Saya bersedia masuk penjara, Trump menyerang hakim, mengklaim seluruh hidupnya tidak menyukaiku. Hakim federal Chutkan mengawasi kasus subversi pemilu 2020, melarang Trump menyerang jaksa penuntut dan staf pengadilan, dalam perintah lelucon parsial, dengan mengatakan tidak memiliki hak untuk mengatakan dan melakukan persis apa yang ia inginkan. Patologi otak substansial pada anjing yang terinfeksi SARS-CoV-2 telah dilaporkan, terutama yang melibatkan kerusakan penghalang otak, menyerupai penyakit pembuluh darah kecil, termasuk perubahan protein persimpangan yang ketat, berkurangnya kadar laminin, dan penurunan cakupan pericite. Selain itu, tau terfosforilasi, penanda penyakit neurodegeneratif, menunjukkan hubungan potensial antara SARS-CoV-2 terkait penyakit pembuluh kecil, dan neurodegenerasi telah terdeteksi. Gedung Putih ingin mengembangkan dan menggunakan AI canggih untuk perawatan kesehatan. Google meminta Kongres AS untuk tidak melarang remaja dari media sosial. Mauritius Mahkamah Agung mencabut era kolonial, hukum jenis kelamin yang sama, dan mendekriminalisasi hubungan jenis kelamin yang sama. Goldman Sachs ingin keluar dari bisnis kartu Apple, melaporkan klaim, mencoba membongkar kartu kredit Apple dan akun tabungan. American Express tanda registrasi dan Formula 1 tanda registrasi mengumumkan kemitraan multi-tahun. HSBC akan debut dalam pembiayaan tanah di India. Stack Overflow, terluka oleh kenaikan cat, memberhentikan 28% staf. LinkedIn untuk memberhentikan 668 karyawan dalam pemotongan kedua tahun ini, di tengah restrukturisasi yang lebih luas. Pedoman pembayaran Microsoft yang bocor mengungkapkan gaji, bonus perekrutan, dan rentang penghargaan saham berdasarkan level. Bandcamp, industri musik berbasis Auckland sayang, dihancurkan oleh 50% PHK, di tengah penjualan kesontrak. Peptida antimikroba memodulasi cedera paru-paru dengan mengubah mikrobiota usus. Kadar serotonin terkuras pada pasien COVID yang panjang, kata penelitian, menunjuk pada penyebab potensial untuk kabut otak. Penganiayaan di masa kanak-kanak dapat menyebabkan masalah tidur di kemudian hari, studi menemukan. Sel induk yang baru diidentifikasi dapat memikat kanker payudara ke tulang belakang. Sel kanker membajak mitokondria dari sel T terdekat.
Analisis meta menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D memiliki efek yang signifikan pada pengurangan keseluruhan skor depresi. Juga suplementasi vitamin D secara signifikan mengurangi skor gejala depresi pada pasien dengan kadar serum lebih tinggi dari 50 mol/L. Tirzepatide secara substansial meningkatkan besarnya penurunan berat badan ketika diberikan setelah intervensi gaya hidup intensif 12 minggu awal yang mengurangi berat badan awal dengan rata-rata 6,9% dalam pelengkap program yang sukses. Perancang pencarian utama Starfield meninggalkan Bethesda untuk bergabung dengan veteran RPG lainnya, membuat permainan dunia terbuka baru. Dengan Starfield akhirnya keluar, kepala penerbitan Bethesda, Pete Hines, pergi setelah 24 tahun. Kampanye Halo berikutnya dilaporkan memulai pengembangan, saat 343 industri dimulai pivot dari Infinite. Klaim Canon, mesin litografi nanoimprint yang mampu dari 5 produksi chip nanometer. Pembeli mengeluh burn-in, di iPhone 15 Pro Max display. Huawei melebihi iPhone baru Apple di China, kata Jeffries. NVIDIA H800 menghadapi pelarangan ekspor China yang potensial, karena AS memperkuat aturan tentang pengiriman chip AI. CPU gen baru Intel yang baru tiba pada 17 Oktober dengan hingga 6 GHz di luar kotak. Microsoft Repositions 7 TB Project Silica Glass Media sebagai solusi penyimpanan cloud, yang menyimpan data dalam kaca kuarsa, media cacing yang murah dan tahan lama yang merupakan bukti EMF, dan menawarkan masa hidup puluhan hingga ratusan ribu tahun. DS, dihadapkan dengan kekurangan 688 miliar dolar, IRS akan datang setelah penghinaan pajak. IMF memprediksi bahwa Brasil harus menjadi ekonomi terbesar ke-9 di dunia pada tahun 2023. Di Argentina, perusahaan publik kehilangan 14 juta dolar Amerika per hari di paruh pertama tahun 2023. Terjadi padaku setiap hari, mantan pemintal Pakistan Danish Kaneria menghadapi bias agama dalam tim. Penggemar India meneriakan Jai Sri Ram di pemain kriket Pakistan Muhammad Rizwan setelah kemenangan. Rumput sintetis dapat dilarang di lapangan sepak bola di Spanyol. Tom Kim menang di Las Vegas untuk kedua kalinya di musim Tour PGA yang sama. Brad Pampling mendapatkan juara PGA Tour kedua kemenangan. Angel Yin memenangkan LPGA Shanghai untuk judul Tour karir pertama. SUV Solar Off-Road pertama di dunia baru saja melintasi Maroko yang hanya didukung oleh matahari. Toyota menggoda mobil sport GR listrik FT sedan konsep crossover FT3e. Gavin Newsom menandatangani RUU untuk melegalkan jelajah di California, akhir pembatasan kendaraan lowrider. Porsche tetap berkomitmen pada transmisi manual. 2024 Volvo EM90 minivan exterior design sepenuhnya terungkap sebelum debut. 2024 Nissan Rogue debut dengan grille baru dan Google built-in. Udara Ben Affleck, untuk menerima ikon visioner perdana dan penghargaan pencipta, di Gotham Awards. Peran Vernon Davis Lance, dalam Tolong Jangan Memberi Makan Anak-anak oleh Destry Allen Spielberg. Di-host oleh Keanu Reeves, Disney Plus menetapkan tanggal rilis ke-15 November, untuk seri docu F1 bagian F1 di Brown GP. Brown, story Formula 1 yang mustahil. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi, MK, memutuskan bahwa kepala regional dapat menjadi kandidat presiden dan wakil presiden meskipun mereka belum berusia 40 tahun. Di Spanyol, mantan Direktur CNI, Paz Esteban, didakwa dengan spionase dengan Pegasus di Presiden Catalan per Aragons. Teleskop Webb bisa mendeteksi kristal kuarsa kecil, partikel silika, di awan raksasa gas panas eksoplanet WASP-17b. Kapitalis venture, Mark Andreessen baru saja menjatuhkan manifesto optimis Techno, yang melihat dunia yang terdiri dari 50 miliar orang menyelesaikan planet lain. Asal biru mengungkap Blue Ring,
platform ruang multiguna untuk membantu misi ke orbit bumi dan seterusnya. Analog membuat 4K Nintendo 64. AMD menarik driver grafis setelah Anti-Lag Plus memicu larangan Counter-Strike 2. Sistem perencanaan Apple untuk toko retail untuk memperbarui perangkat lunak iPhone tanpa perlu membuka kotak. Di Inggris, Rolls-Royce untuk memotong hingga 2.500 pekerjaan di seluruh bisnisnya. BlackBerry to open cybersecurity center di Malaysia. Qualcomm untuk memotong lebih dari 1.000 pekerjaan sebagai bumerang decoupling yang diluncurkan oleh AS. Ford memberhentikan 700 yang membangun versi listrik F-150. Direktur Keselamatan Online OFCOM ditangguhkan karena diduga menyukai posting Instagram anti-Israel. Di Inggris, Steve Bell dipecat oleh The Guardian in Antisemitism Row, melalui kartun Netanyahu. BBC meminta maaf untuk video lama pendukung pro-Palestina yang meneriakan komentar antisemit.